Siap yang mulia. Izin. Recording in progress. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas sengketa gugatan yang diajukan oleh saudara 4 melawan Kementerian Pajak. Sidang yang akan dibuka dan terbuka untuk umum. Nomor 3 sengketa gugatan. Silakan tergugat yang hadir mewakili. Terima kasih yang mulia, terbuka dari Bapak Priantoro, Hakim Brawijaya, Iwan Putra Busana, Agung PWD, dan Edrianto. Mohon yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saya Fungsiawan, kuasa hukum. Baik, berdasarkan agenda sidang sebelumnya, pada sidang hari ini, pada tergugat diminta untuk menyampaikan penjelasan tulis atas beberapa pertanyaan konkret pada sidang sebelumnya yang terkait dengan surat kuasa khusus. Sedangkan tergugat pada sidang hari ini tadinya akan dijadwalkan untuk menyampaikan ahli ya terkait dengan surat kuasa khusus juga. Ya. Pada tergugat terlebih dahulu, apakah ada penjelasan tulis yang disampaikan pada sidang hari ini? Terima kasih yang mulia, sudah kami upload di tes yang mulia. Maaf saya. Baik, ya. Sedangkan untuk tergugat, apakah dia berdasarkan data yang ada di Komisi Pajak yang sampai dengan sidang dibuka, penilaian belum mendapatkan yang terkait dengan identitas ahli yang kami hadirkan, juga pendapatnya. Betul demikian ya? Ya, mohon izin yang mulia. Ahlinya bentrok waktunya dengan sidang yang lain di hari ini juga yang mulia. Jadi tadi kita pikir dia bisa gitu, ternyata dia tidak menyanggupi. Jadi kami minta izin kita tunda untuk ahlinya. Kalau boleh tanggal 9 Oktober akan lebih bagus. Kalau enggak mungkin tanggal 2 gitu yang mulia. Terima kasih yang mulia. 9 Oktober itu baik ya, nanti kita lihat ya jadwalnya. Baik, akan diberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan apa menjadi pokok daripada penjelasan tulis yang sudah disampaikan. Akan maju ya dari banyak secara screen ya. Baik, dari penjelasan ini mulai dari halaman berapa tergugat? Mohon izin, dikarenakan ini ada peta gugatan yang mulia, nanti kami akan secara simultan menjelaskannya yang mulia, karena ada satu poin dan ada 2 poin yang berbeda tapi yang lainnya sama yang mulia. Silakan. Izin ini yang di sidang yang S21 Sudah betul? yang mulia, ini yang gugatan 3107. Langsung saja ke nomor 12. Nomor? Yang mulia. Benar, agak terputus-putus tergugat suaranya. Buat yang mulia. Baik. Nomor 11 ya. Izin kami mulai yang mulia. Jadi terkait kita yang diajukan gugatan adalah gugatan atas surat pemberitahuan penangguhan pemeriksaan nomor 217 tanggal 25 Februari 2025. Dasar perintah kewenangan yang berlaku adalah keputusan Dirjen Pajak nomor 345/2024. Dirjen Pajak melimpahkan kewenangan dan pemberitahuan penangguhan pemeriksaan kepada Kepala KPP Pratama Pati terkait dengan surat perintah pemeriksaan atas penggugat. Jadi tangkapan layarnya terlampir yang mulia, kewenangannya dilimpahkan terkait dengan penerbitan surat perintah pemeriksaan. Ini yang akan kami serahkan secara simultan yang mulia. Jadi untuk yang selanjutnya untuk yang S002 gugatan atas pembukaan komitmen bukti pengelolaan di poin 11 juga. S berapa? S701? Bukan yang mulia. S002 sengketa hasilnya 3108. Kalau
surat yang dibuat yang pertama tadi adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Pati. Untuk surat yang kedua ini penerbitnya adalah Kepala Kanwil Distrik Jawa Tengah Katu. Perbedaannya itu ya. Benar ya. Jadi sama yang melihat daftar pelimpahan kewenangan yang berlaku untuk penerbitan pemeriksaan bukti permulaan adalah Kepkom 305/2024 nomor itu yang mulia, di mana Dirjen Jaksa melimpahkan kewenangan menerbitkan pemeriksaan bukti permulaan secara delegasi. Sini dituliskan secara lengkap bahwa di nomor 18 menerbitkan surat pemeriksaan bukti permulaan, surat pemeriksaan bukti permulaan perubahan dan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan yang dilegatkan kepada Kepala Kanwil DJP. Ini untuk surat yang kedua yang mulia. Lalu untuk surat yang ketiga yang S701. Baik yang mulia, ini sama yang mulia bahwa Cap Dirjen yang dipakai adalah Cap 305/PC 2024 terkait dengan surat nomor S701/PC10/2025, di mana melimpahkan kewenangan memberikan tanggapan atas surat nomor 03/8A/SK/2025 terkait dengan syarat perintah pemeriksaan bukti permulaan atas penggugat. Tanggapan layar terlampir di nomor 17 dan 18 didelegasikan kepada Kepala Kanwil DJP DIY. Untuk selanjutnya di nomor 12, berdasarkan Perpres 13 Undang-Undang 30 tahun 2014, diatur bahwa pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang. Lalu di pasal 13 mengatur bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang melalui delegasi tanggung jawab kewenangan pada penerima delegasi. Lalu di pasal terkait 4 Undang-Undang Nomor 30 tentang administrasi pemerintahan diatur bahwa badan atau pejabat pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat. Apabila memang melalui mandat, maka tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat sesuai dengan pasal 14 ayat 8. Berdasarkan ketentuan kenaikan jabatan, maka tanggung jawab kewenangan atas peraturan yang sudah diterbitkan tadi sesuai ditentukan oleh penerbit kita yang mulia. Kalau yang diterbitkan ini adalah Kepala Kanwil Distrik Jawa Tengah 1. Kenapa berada pada Kepala Kanwil Distrik Jawa 1? Dikarenakan pada surat tersebut tidak ada atas nama badan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat. Dan juga memang pada Cap 305 ini sudah menggunakan delegasi. Sehingga menurut kami tanggapan atas surat nomor 03/8A dan juga gugatan buat gugatnya adalah Kepala Kanwil Distrik Jawa Tengah 1. Karena Kepala Kanwil Distrik Jawa Tengah 1 merupakan pihak tergugat dari sidang gugatan ini dan juga pelapor tergugat yang menjadi sengketa, di mana tanggung jawab dan tanggung gugat pada Kepala Kanwil Distrik Jawa Tengah 1, sedangkan Kepala Kanwil Distrik Jawa Tengah 1 tidak memiliki tugas dan fungsi untuk penyelesaian tugas banding dan gugatan. Tugas dan fungsi untuk pelaksanaan urusan gugatan dan banding dilaksanakan oleh kantor wilayah sesuai PMK 2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi ketiga. Sehingga pembuatan surat kuasa khusus yang sudah kami sampaikan telah terkait dengan pasal 35 ayat 1 PMK 16/2020. Lalu di nomor 18, di dalam lampiran temuan PMK 164 tentang pemangkatan naskah dinas Kementerian Keuangan, terdapat matriks yang mengatur penandatanganan naskah dinas di mana kepala kantor wilayah dan kepala kantor tersebut diberikan kewenangan untuk menandatangani surat kuasa. Lanjut ke nomor 17, bahwa berdasarkan ketentuan di atas tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa surat kuasa harus diberikan oleh pejabat yang dilatih jabatannya lebih tinggi kepada pejabat yang dilatih jabatannya berhenti dalam penyusunan surat tugas. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh tergugat. Lalu yang nomor 18, di dalam surat kuasa khusus tergugat tidak menyebutkan termasuk bahwa pemberi kuasa adalah tergugat, tetapi menyebutkan bahwa pemberi kuasa adalah pihak yang menerbitkan objek gugatan yang tergugat gugatan oleh tergugat. Dalam hal ini tergugat adalah pihak yang menerbitkan objek gugatan. Lalu kalau kami cermati yang mulia, kami sebagai tergugat sudah mencermati surat kuasa khusus tergugat pun juga tidak menyebutkan secara jelas pemberi atau penerima kuasa adalah penggugat. Untuk itu menurut kami yang mulia, kami sudah benar bukan itu surat kuasa khusus tergugat sudah dapat. Ini adalah pihak yang menerbitkan objek gugatan. Di nomor 11, kami sebagai nomor 13 kami sudah melakukan keputusan nomor 38 tentang penanganan sidang banding, di mana kami
memang ditugaskan untuk mewakili kanwil Dukcapil Jawa Tengah 1 tentang di pengadilan pajak. Demikian yang mulia penjelasan tertulis dari kami. Terima kasih. Inti atau pokoknya adalah ini sama dengan penjelasan tertulis sebelumnya ya. Betul ya. Karena sudah ada delegasi daripada Direktur Jenderal Pajak, ada pihak-pihak tadi, baik kepala kantor maupun kepala kantor wilayah, sehingga yang diberikan pasal adalah yang diberikan delegasi. Baik, enggak ada yang menanggapi, silakan. Baik, ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Mohon izin kepada kuasa hukum tergugat. Tadi kan pelimpahan kewenangan 305 adalah delegasi sehingga terjadi perpindahan tanggung jawab dan tanggung gugat. Tadi kan mengutip banyak sekali pasal-pasal di Undang-Undang AP, tetapi ada satu pasal yang lupa dikutip oleh orang-orang yang mengaku sebagai kuasa hukum tergugat ya, yaitu satu pasal yang menyatakan delegasi harus memenuhi beberapa prosedur tertentu. Nah, karena sejak awal ini berpatokan pada Undang-Undang AP, maka prosedur delegasi di Undang-Undang AP harus dipatuhi dan dipenuhi. Nah, pertanyaan saya adalah, delegasi itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor berapa, pasal berapa, ayat berapa? Masih yang mulia. Baik. Dan saat ini juga sudah pernah menggugat tanyakan sebelumnya di sidang-sidang yang lalu. Betul yang mulia. Menggugat silakan untuk menjawab. Isinya boleh. Izin sebentar yang mulia. Silakan. Silakan, teruskan. Sudah. Mohon izin sebentar lagi yang mulia. Ya. Izin yang mulia. Ya. Silakan, teruskan. Di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di pasal 13 memiliki isinya menjelaskan yang mulia. Yang pertama, pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, terkait dengan pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila yang pertama diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan pada badan atau pejabat pemerintah lainnya, tetapkan dalam peraturan pemerintah, perpres dan atau peraturan daerah, dan juga yang terakhir merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Kewenangan yang didelegasikan pada badan atau pejabat pemerintah tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ketentuan peraturan undang-undangan menentukan lain, badan atau pejabat pemerintah yang melakukan delegasi sebagai dimaksud pada ayat 2 dapat mensubdelegasi yang dilakukan pada badan atau pejabat pemerintah lain dengan ketentuan dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan, dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri, paling banyak diberikan pada badan dan atau pejabat pemerintahan satu tingkat di bawahnya. Demikian yang mulia di pasal 13 ayat pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Baik, sebentar.
para pihak yang terlibat dan juga karena di Jakarta lagi berkumandang pada jam kita sidang kita stop sejenak dan mendengarkan pada jam stop. Yes. Baik, stop dijawab. Baik, Ini yang mulia. ya masih ada yang mau ditambahkan? Itu yang mulia. Jadi kami menyampaikan undang-undangnya yang mulia, undang-undang administrasi pemerintahan. Lalu kalau sesuai di dalam undang-undang administrasi pemerintahan tadi disampaikan bahwa di pasal 13 ayat 2 huruf B ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden dan atau peraturan daerah. Kami sampaikan yang mulia bahwa sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sebelum Kep 35 adalah peraturan presiden nomor 158 tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Di dalam pasal 1 mengatur bahwa Ditjen Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Di dalam pasal 93 ayat 2, kewenangan menteri sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Lalu untuk delegasinya yang melihat sesuai dengan pasal 13 ayat 4 itu menggunakan PMK 210/PMK 01 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184 PMK 01 2020 tentang organisasi dan tata kelola instansi privat dan pelaksana pajak. Dalam pasal 1 diatur bahwa tata kelola pelaksana pajak yang sebagian di sekitar wilayah merupakan instansi pemerintahan Ditjen Pajak yang berada di bawah tanggung jawab langsung pada Ditjen Pajak. Ini sudah termaktub di dalam Kep 305 sendiri yang mulia di bagian 5 di nomor 11, 12, 13 dan 14 yang mulia. Itu sudah disampaikan bahwa dasar-dasar hukumnya sudah terpenuhi. Terima kasih. Baik, ya. Termasuk peraturan pemerintahnya ada di PMK-nya.
Perpres ya. Tergugat dari menimbangnya itu ada peraturan pemerintahnya di dalam kita perintah. Dalam sebentar ini. Atau perpres atau apa? Sini. Perpres tahun 58 tahun 2020 ini. Ada di Pemdanya ya? Ada yang ini. Oh baik. Demikian. Mohon izin yang mulia. Menyatakan mengacu pada pasal 13 ayat 2 Undang-Undang AP. Mohon izin yang mulia, itu PP 153 atau PP 158? Ya, di Pemdanya PP berapa? Peraturan nomor 1 Pak 24 ini. Tentang Kementerian Keuangan. Baik. Apakah PP 158 ini sudah tertuang di keterangan tertulisnya hari ini? Ya, silakan teruskan. Kalau memang belum silakan tambahkan. Dengan yang mulia, tapi di dalam penjelasan tertulis yang lalu kami sudah pernah menjelaskan ini. Terima kasih. Ya, nanti silakan tambahkan di penjelasan tertulis yang ini ya. Baik yang mulia. Baik, mohon izin yang mulia, kita masih memperjelas dahulu. Di PP 158 tersebut, di bagian mana pasal berapa yang ada yang namanya penetapan delegasi. Karena dari tadi nggak jelas nih, diputar-putar nih PP, kemudian PMK. Tapi kan di Undang-Undang AP mengatakan itu butuh yang namanya penetapan delegasi. Nah pertanyaannya, penetapan delegasi itu terjadi pada pasal berapa, ayat berapa? Makasih yang mulia. Juga terjawab di PP 518-nya ada menyatakan. Baik yang mulia. Jadi di PP 5158 dalam pasal 93 mengatur bahwa yang pertama, rincian lebih lanjut mengenai tugas fungsi lokasi kedudukan dan wilayah kerja eselon 3 ke bawah pada kantor pusat instansi vertikal dan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak sepanjang tidak melanggar ketentuan nomenklatur dan lainnya ditetapkan oleh Menteri. Lalu yang kedua, kewenangan Menteri sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Di pasal 93 yang boleh mulai. Baik, 193 yang kedua. Umur. Baik, berarti kan Undang-Undang AP mengamanatkan kepada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah mengamanatkan kepada menteri. Menteri mengamanatkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan delegasi. Betul begitu? Bisa saya kemudian. Silakan, silakan juga. Jadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, lalu peraturan di bawahnya adalah Perpres nomor 158, lalu menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 210 dan Kep 345 yang mulia. Demikian. Pertanyaannya masih belum dijawab yang mulia. Jadi jangan diputar-putar, mohon izin tergugat. Betulkah pendapat saya bahwa peraturan undang-undang itu mengamanatkan kepada peraturan pemerintah? Harus peraturan pemerintah yang menetapkan. Kemudian peraturan pemerintah lepas tangan, minta kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan lepas tangan lagi, dilempar kepada Dirjen. Ujungnya Dirjenlah yang dapat melakukan penetapan delegasi yang menggantikan Undang-Undang AP. Apakah begitu pendapat saya? Apakah benar atau salah? Kalau salah, bagaimana yang benar? Makasih yang mulia. Silakan juga dijawab. Mungkin apakah kami boleh terkait yang mulia? Bagaimana? Izin sebutkan yang mulia untuk menunjukkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Silakan. Silakan. Mau share screen. Agak kurang jelas tadi juga share screen-nya. Ya, boleh. Oh, ya, silakan. Sudah terlihat kondisi? Sudah? Silakan. Jadi dalam pasal 13 ayat 2W ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan atau peraturan daerah. Di sini peraturan undang yang adalah di administrasi pemerintahan, di bawahnya adalah peraturan presiden. Demikian ini. Baik. Mohon izin yang mulia. Lagi-lagi nggak jelas jawabannya. Pertanyaan saya simple, tinggal dijawab yes or no. Kalau no, dijelaskan kembali. Yang saya tangkap dari penjelasan saudara adalah Undang-Undang AP mengamanatkan harus ditetapkan di
peraturan pemerintah. Anda jawab nih, ada satu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh undang-undang memberikan amanat lagi kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah mengamanatkan lagi kepada Direktur Jenderal Pajak. Sehingga Direktur Jenderal Pajak menggantikan tugas dan fungsi dari peraturan pemerintah tersebut untuk memberikan dan menetapkan delegasi. Apakah begitu? Terima kasih Yang Mulia. Silakan dijawab. Ini Yang Mulia. Begitu atau tidak tergugat? Ini bukan Yang Mulia. Jadi dari awalnya ada undang-undang administrasi pemerintahan, lalu menggunakan peraturan ketiga Yang Mulia. Karena tadi di lembaga 2 itu tentunya peraturan pemerintah, peraturan presiden Yang Mulia. Lalu nanti adalah PMK 210 dan yang terakhir adalah CAP 305. Demikian Yang Mulia. Demikian juga. Masih belum jelas ya. Mohon izin nih tergugat. Ini yang saya bicarakan ini hukum ya, hierarki hukum. Jadi sebenarnya itu siapa yang melakukan penetapan delegasi? Apakah Direktur Jenderal Pajak? Apakah Kementerian Keuangan? Apakah peraturan pemerintah yaitu presiden? Ataukah undang-undang AP? Atau siapa yang melakukan penetapan? Penetapannya nggak jelas. Kalau penetapannya Pak Dirjen, ya udah Pak Dirjen menetapkan, udah tinggal jawab yes, Pak Dirjen yang menetapkan, dia menggantikan fungsi dari peraturan pemerintah gitu loh. Makasih Yang Mulia. Oke, udah. Atau mau tergugat mau dijawab secara tulis di sidang berikutnya? Baik Yang Mulia, apabila diizinkan akan kami jelaskan lebih lanjut Yang Mulia penjelasan tertulis supaya kurang Yang Mulia. Terima kasih. Baik ya, mungkin benar ya. Baik, mohon izin Yang Mulia. Kalau begitu berarti masih akan ada lagi penjelasan tertulis dari tergugat untuk menerangkan lagi mengenai permasalahan penetapan delegasi ini. Kalau begitu Yang Mulia, kita mau izin sama mau bertanya kepada kuasa hukum tergugat. Apakah dengan adanya delegasi ini menyebabkan penggugat tidak boleh menggugat Direktur Jenderal Pajak, melainkan penggugat harus menggugat orang yang bertanda tangan, yaitu orang yang menerima tanggung jawab penggugat tersebut dalam pengadilan pajak. Masih Yang Mulia. Baik ya, tergugat silakan mau dijawab sekarang atau mau sekaligus di penjelasan tulis berikutnya? Izin Yang Mulia. Sedikit nanti akan kami jelaskan secara tertulis, tapi akan menanggapi sedikit Yang Mulia. Silakan. Jadi dengan adanya mekanisme CAP 305 ini, Dirjen Pajak sudah melimpahkan kewenangannya untuk tanggung gugat dan tanggung jawabnya sudah berada di terbit dokumen Yang Mulia, artinya sudah mendapatkan delegasi Yang Mulia. Jadi dimungkinkan apabila memang saat ini yang digugat adalah bukan serta-merta ditinggalkan, tapi penerbit objek gugatan Yang Mulia. Makanya Yang Mulia. Nanti akan dilakukan secara tertulis supaya Yang Mulia. Oke, pertanyaannya tergugat boleh tidak yang digugat ada di Dirjen Pajak? Kalau perlu Dirjen Pajak Yang Mulia, sepanjang memang Dirjen Pajak yang menekan dokumen tersebut atau yang memang memiliki tanggung gugat dan tanggung jawabnya Yang Mulia. Demikian Yang Mulia. Ya, kalau demikian kan ini tadi sebagaimana sudah adanya pelimpahan berupa delegasi dan terbit objek gugatan adalah kepala kantor wilayah dan kepala kantor pelayanan pajak. Dengan ada yang polisi seperti itu, seharusnya menurut saudara apakah Dirjen Pajak bisa atau tidak untuk digugat? Itu Yang Mulia, sesuai dengan undang-undang pengaduan pajak Yang Mulia. Dijawabnya apa? Bisa atau tidak? Bisa Yang Mulia. Oh, bisa. Baik. Ini kan Baik, terima kasih Yang Mulia. Berarti kan tergugat tidak membatasi penggugat atau siapapun untuk menggugat siapapun, yaitu mau Direktur Pajak boleh, mau kepala kantor boleh, mau kepala kanwil boleh, ya kan? Namun apabila P penggugat memaksakan untuk menggugat Direktur Jenderal Pajak, bukan orang yang menurut Anda benar, yaitu kepala KPP atau kepala kanwil. Si penggugat nih berkeras kepala nih, saya mau menggugat Dirjen Pajak. Saya mau bertanya kepada tergugat, apakah yang harus hadir adalah Direktur Jenderal Pajak atau kuasanya, ataukah orang yang menandatangan di surat KPP, kepala KPP atau kepala kanwil? Kalau si penggugat tetap memaksakan menggugat Dirjen Pajak. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan mau dijawab atau mau nanti dituangkan di dalam penjelasan tulis? Kami saat di keterangan tertulis Yang Mulia, karena yang mana sih Yang Mulia? Baik, tapi sudah ditangkap ya apa yang menjadi pertanyaan juga ya? Sudah dicatat? Sudah Yang Mulia. Belum diulang?
Boleh kalau diizinkan yang mulia. Ya, saya juga bilang apa ini? Baik, mohon izin yang mulia. Ini kan kita supaya logikanya nyambung nih. Kan tergugat punya persepsi bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat itu bukan lagi berada pada jurnal pajak, melainkan kepada Mr. A atau Mr. B, yaitu kepala KPP atau kepala Kanwil. Kalau gitu kan muncul pertanyaan, apabila penggugat mau menggugat Dijen Pajak boleh atau nggak boleh? Kan tadi dijawab boleh. Nah, kalau gitu, apabila si penggugat ini keras kepala, mau tetap menggugat Dijen Pajak, saya tidak mau menggugat orang yang tanda tangan itu. Karena menurut saya masih tanggung jawabnya ada di Dijen Pajak gitu. Kalau gitu, dalam kasus itu, apakah yang harus hadir adalah Direktur Jenderal Pajak dan atau kuasanya, ataukah yang harus hadir adalah Kepala KPP atau Kepala Kanwil yang mau jadi pahlawan? Sekarang kan saya tanda tangan suratnya. Nah, gitu. Makasih yang mulia. Baik, ya masalah kehadiran daripada yang mewakili dari pihak tergugat ya. Maka yang harus hadir itu Direktur Jenderal Pajak atau pihak-pihak yang diberikan kuasa atau pihak yang diberikan surat menjadi objek gugat. Sekian ya. Enggak ada pertanyaan? Masih ada yang mulia? Ya, sebentar. Tergugat. Maksud yang mulia. Ya, Mas Badris, apakah sudah memahami apa yang menjadi pertanyaan? Sudah ya? Baik. Tergugat masih ada? Masih ada 2 yang mulia. Terima kasih yang mulia. Jadi dalam sengketa yang sedang kita jalani sekarang, menurut tergugat, apakah terjadi perubahan subjek tergugat? Awalnya tergugatnya adalah Direktur Jenderal Pajak berubah menjadi Kepala KPP dan atau Kepala Kanwil. Ataukah menurut Anda, sejak awal gugatan ini adalah tergugatnya adalah Kepala KPP dan Kepala Kanwil? Terima kasih yang mulia. Baik, ini masih terkait sebetulnya ya. Ya. Silakan tergugat. Nanti. Karena saya yang mulia akan kami saya haruskan bukti penjelasan itu. Baik, tergugat masih ada. Baik, satu lagi terakhir yang mulia. Jadi kan ini sudah sidang berlarut yang mulia, harusnya sangat mudah dijawab. Apabila dia sudah tahu apa masalahnya, bagaimana solusi, harusnya langsung bisa jawab yang mulia. Tetapi kan butuh lagi tertulis, ini kan bukti dari ketidaksiapan yang mulia. Satu terakhir yang mulia, kepada tergugat ya, kuasa hukum tergugat. Tadi sidang dibuka dan terbuka untuk umum, ketua majelis selalu mengatakan sidang sengketa antara Supar dengan Direktur Jenderal Pajak dibuka dan terbuka untuk umum. Itu adalah prosedur standar. Bagaimana pendapatnya tergugat bahwa hakim sendiri sudah mengatakan di awal bahwa ini adalah sengketa antara Supar dengan Direktur Jenderal Pajak, bukan sengketa antara Supar dengan Mr. A atau Mr. B atau Mr. C. Apakah hakim perlu memperbaiki kalimat pembukanya di sidang berikutnya? Terima kasih yang mulia. Baik, tergugat sudah menangkap ya? Yang mulia. Baik, tergugat cukup ya? Cukup, terima kasih yang mulia. Mungkin satu pertanyaan bagi sebagai tergugat ya, khususnya dengan terkait sudah terbitnya Kepres 35 tahun 2024 mengenai pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak pada pejabat vertikal di bawahnya. Apabila ya, penerbitan LPNK tersebut tidak sesuai dengan undang-undang dan PMK itu menurut saudara masih sah atau tidak? PMK atau CAP ya mulia? PMK, PMK 305 yang terkait dengan pelimpahan wewenang. Oh, itu CAP yang mulia? CAP ya? Itu CAP Dirjen? Bentar. Oh ya, CAP Dirjen? Ya. Oh, sudah. Menurut kami sudah pasti tidak sah yang mulia. Cacat prosedur yang mulia. Baik. Nah, oh saudara langsung jawab ya sekarang? Ya, cacat yang mulia. Itu CAP sudah pasti cacat yang mulia. Nah, kalau itu cacat prosedur, ya, harusnya tindakan hukum apa yang harus dilakukan oleh misalnya ya pihak-pihak yang merasa atas penerbitan perintah tersebut cacat prosedur atau CAP. Jadi sekarang tindakan hukum apa harus dilaksanakan oleh pihak yang merasa penerbitan CAP tersebut cacat prosedur. Sepemahaman kami yang mulia, peraturan yang di bawah undang-undang itu digugat ke Mahkamah Agung. Baik. Sepemahaman kami gitu. Ya. Ini kan sudah terbit. Jadi saya tadi bertanya, apakah dengan telah terbitnya CAP
Dirjen Berkelanjutan Pajak tersebut, ya. Sampai saat ini, kalau belum ada pembatalan masih satu tuh ya. Masih belum ada pembantahan. Ya, kan belum ada pembatalan, belum ada yang mengoreksi. Tadi kan sudah disampaikan, ini adalah penerbitan cacat prosedur. Ya. Oke. Nah, walaupun itu cacat prosedur, kita memahami bahwa ini sama-sama memahami ini adalah cacat prosedur. Ya, saat demikian, sebagai tadi disampaikan oleh penggugat, ya, berikan kalau belum ada pencabutan ataupun penerbitan keputusan yang baru yang menganulir keputusan yang sudah tadi yang tiga tersebut, ya, upaya hukum apa sebetulnya harus dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas adanya penerbitan tersebut? Upaya hukumnya sepemahaman kami harus gugatan JR ke Mahkamah Agung, Yang Mulia. Berarti kan harus ke Mahkamah Agung kan? Betul. Nah, terkait dengan gugatan yang mengenai dengan keabsahan para pihak yang hadir dalam keputusan berkuasa ini, ya. Apakah masih perlu gitu disampaikan kepada penggugat? Ini akan kita panjang karena majelis dari kemarin melihat bahwa tidak ada titik temu sebetulnya, baik dari sisi penggugat maupun tergugat, ya. Dan kita sama-sama sepakat bahwa keputusan daripada Kementerian Pajak 305 tersebut sampai saat ini masih sah, kan? Betul, Yang Mulia. Sepakat ya? Baik. Sepakat. Baik. Mungkin ya. Tapi mohon izin, Yang Mulia. Kalau memang nanti perlu ditanggapi terkait dengan pernyataan majelis, ya, para pihak ya, baik itu baik, tergugat maupun penggugat, bisa nanti sampaikan secara tertulis saja ya, boleh ya? Baik, Mulia. Tapi mohon izin, Yang Mulia. Kami tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa 305 itu tidak sah. Karena Yang Mulia menjawab, kami jawab tidak sah secara spontan. Tapi kan dalam sengketa AKO, kami tidak bermaksud untuk membatalkan 305 tersebut atau bilang tidak sah. Kami hanya mempertanyakan saja. Dan itu pun tidak bisa jawab, begitu Yang Mulia. Tetapi kami juga berusaha untuk mengikuti logikanya tergugat. Apabila ini dianggap sah, apakah tergugat harus berubah subjeknya dari Direktur Jenderal Pajak menjadi? Nah, itu kan nggak bisa jawab. Kalaupun ini bisa menjadi, kita juga perlu tahu yang disengketa ini siapa tergugatnya, gitu loh. Dan bagaimana mekanisme perubahan subjek itu, gitu Yang Mulia. Jadi tidak bermaksud untuk membatalkan 305, tapi kalaupun itu sah, tetap ini menjadi pertanyaan yang perlu dipertanyakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik ya. Jadi tanggap ya tergugat ya. Penjelasan tergugat barusan kita tanggap ya. Baik. Baik. Sidang hari ini tadi tersinggung ya, tergugat ya. Baik, jadi apakah kita bisa tanggal 9 Yang Mulia? Tanggal 9. Bisa. Baik ya, untuk dua sengketa gugatan, untuk yang sengketa nomor 03107 199 dan 03108 karena sudah mau jatuh tempo pada tanggal 26 September 2025, berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Mengenai Pajak diperpanjang 3 bulan ya, dan digunakan seluruhnya. Selanjutnya sidang gugatannya akan kita tunda pada tanggal 9 Oktober 2025. Untuk tergugat sebelum tadi tutup, tergugat untuk penggugat tetap akan menghadirkan ahli di sidang ini. Betul Yang Mulia. Disampaikan ya ahlinya siapa yang identitas ahlinya akan hadir. Baik. Berikut pendapatnya. Baik Yang Mulia. Sebelum sidang. Ya, Yang Mulia. Baik. Pendapat mungkin agar lebih, ini masih tanggal 25 September ya. Kalau bisa seminggu lagi bisa ya. Harusnya bisa Yang Mulia. Kemudian sidang hari ini cukup dan sidang kita tutup. Yang terakhir sidang pemeriksaan atas sengketa gugatan yang diajukan oleh saudara Sempat. Sidang pemeriksaan majelis 2B pada hari Kamis tanggal 25 September 2025. Terima kasih Yang Mulia.